Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Desi Tobe dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat masyarakat Timur Tengah Selatan yang diterjemahkan oleh Stephen Orisondiu. Cerita rakyat dari Timur Tengah Selatan diturunkan oleh Nahartamono, warga desa Fatukopa, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Batu manusia. Menurut cerita, pada zaman dahulu di Kerajaan Amanatun, tepatnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini, berkuasa seorang raja yang kaya. Raja itu bernama Usif Banmeni. Usif Banmeni mempunyai banyak sapi, kuda, dan kambing peliharaan. Di antaranya sekian banyak gembala, terdapat 2 orang gembala yang bernama Neno dan Fai. Tugas khusus Neno dan Fai adalah mengembalakan kambing-kambing Usif Banmeni. Pada suatu hari beberapa ekor kambing yang digembalakan itu hilang. Maka Neno dan Fai masuk ke luar hutan dan mencari kambing-kambing itu. Lalu mereka tiba pada sebuah sungai yang bernama Sungai Tumut. Sungai ini merupakan batas alam antara Kecamatan Amanatun Selatan dengan Kecamatan Amanatun Utara. Setelah menyeberangi sungai itu, turunlah hujan yang amat deras. Kilat dan halilintar sambung mengambung, seakan-akan membelah bumi. Mereka mulai merasa dingin, lapar, dan ketakutan. Untunglah dalam kegelapan senja itu tampak sebuah lopo kecil. Lopo atau rumah adat orang Timur ini berbentuk kerucut dengan pintu tunggal. Sehari-hari lopo disebut juga Umek Bubur. Maka cepat-cepat Neno dan Fai berlari menuju lopo tersebut. Sekejap terasa bulu kuduk mereka merinding. Mereka teringat akan dongeng yang sering mereka dengar tentang Belana adalah nenek jin yang jahat dan suka memangsa manusia. Tetapi sementara mereka berpikir, nenek tersebut telah melihat menyapa Neno dan Fai dengan lembut. Wajah nenek itu kelihatan gembira dan tersenyum. Tidak seperti gambaran wajah nenek Belana yang bengis dan buruk. Nenek itu mempersilahkan kedua anak itu masuk dan bertanya, "Cucu mau kemana?" Neno dan Fai serempak menjawab, "Kami sedang mencari kambing-kambing Usif Banmeni yang hilang." Lalu keduanya masuk dan berlindung dalam lopo itu. Nenek itu kemudian menanyakan rupa-rupa hal kepada Neno dan Fai. Sementara mereka bercakap-cakap, rasa kantuk keduanya tak tertahankan. Padahal nenek itu adalah nenek jin, Belana yang bengis melihat Neno dan Fai tertidur pulas. Nenek jin Belana segera menutup pintu lopo. Pandangan Neno dan Fai telah dikelabui, sehingga nenek jin Belana kelihatan ramah dan gua batu yang dimasuki dikira lopo. Selang beberapa saat Neno dan Fai terbangun. Mereka terkejut dengan mimpi yang sama agar segera meloloskan diri dari Belana yang sedang menimpa. Mereka sangat terkejut dan ketakutan karena lopo yang mereka masuki itu ternyata sebuah gua batu yang susunannya menyerikan. Nenek yang penuh dengan senyum juga tidak ada lagi. Keduanya kemudian berusaha merangkak keluar, tetapi pintu gua sudah tertutup perlahan-lahan. Keduanya terlambat karena dengan susah payah merangkak mencapai pintu gua. Ternyata pintu batu itu sudah tertutup rapat, yang ada sebuah lubang kecil. Keduanya mulai sadar bahwa mereka telah terjebak oleh Belana. Lalu mereka berteriak histeris dan menangis sejadi-jadinya. Tangan mereka dikeluarkan dari lubang itu sementara minta tolong. Namun pertolongan yang diharapkan tak kunjung tiba. Akhirnya mereka kehabisan tenaga, teriakan dan tangisan mereka semakin melemah. Sementara itu, di Sonaf atau Istana Usif Banmeni terjadi kepanikan karena kedua anak pengembalaan kambing tak kunjung pulang. Lalu Usif Banmeni memerintahkan rakyat untuk mencari Neno dan Fai. Setelah bertanya ke sana kemari, tak seorang pun mengetahui di mana Neno dan Fai berada. Rakyat lalu memutuskan untuk mengusuri Sungai Tumut karena mungkin sekali kedua anak itu telah terbawa banjir semalam.
Setibanya di dekat gua batu itu, mereka lalu mendengar teriakan yang sayup-sayup. Mereka lalu berkerumunan gua dan berusaha menolong kedua anak itu. Temuan ini kemudian dilaporkan kepada Usif Banmeni. Usif Banmeni lalu memerintahkan seluruh rakyat-rakyatnya masing-masing membawa peralatan untuk membelah batu itu. Tetapi batu ternyata terlalu keras. Usaha itu sia-sia, sementara suara kedua anak itu melemah dan akhirnya berhenti. Keduanya telah mati lemas. Setelah bermusyawarah sebentar, tangan-tangan Neno dan Fai dipotong sebagai barang bukti. Kemudian dengan upacara adat, tangan-tangan kedua anak itu dikuburkan di samping gua batu itu. Kubur itu berbentuk bulat dan bekas-bekasnya masih melihat sampai dengan saat ini. Mulai saat itu gua batu itu dalam bahasa orang Timor, yaitu bahasa Dawan, disebut Fatu Ol Atoni, artinya batu penelang manusia. Lama-kelamaan batu itu, nama itu disingkat menjadi Fatu Atoni atau batu manusia. Kini Neno dan Fai tinggal kenangan, tapi Fatu Atoni adalah saksi bisu yang masih tetap berdiri. Saksi dari suatu kerja keras yang tidak mengenal lelah. Saksi dari suatu perjuangan yang penuh rasa tanggung jawab dari dua pemuda desa yang miskin, yaitu Neno dan Fai. Pesan yang terkandung dalam cerita ini adalah kita selalu bekerja keras, membanting tulang berjerih payah, agar apa yang menjadi impian kita dapat terwujud dan selalu bekerja dengan ikhlas. Sekian dan terima kasih.